Lah kehidupan niku ilmune boten saged apa jare wong-wong, tapi memang kedah kita gali. Di antara kehidupan kita adalah kehidupan beragama. Sebab nopo Allah menciptakan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tirose Allah, aku sekali-kali tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin, akan tetapi Allah menciptakan yang tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah itu tidak bisa dengan sekehendak kita sendiri. Istilah kerennya, istilah gampangnya, urip kudu dielmoni. Ibadah kita kudu dielmoni. Ilmu ibadah mulai ilmu yang paling dasar sampai ilmu yang paling tinggi. Contohnya, kula panjenengan setiap hari itu sholat supaya sholat kita sah tak belum diterima, belum diberikan balasan pahala, belum, hanya sah saja, itu membutuhkan banyak syarat. Nah, syarat di antara beberapa syarat agar sholat kita sah adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat kita sholat dari najis yang tidak dimakfu, dari najis yang tidak diampuni. Contohnya, sholat kulo menggunakan kopiah, maka kopiah ini harus suci dari najis. Sholat kulo misalnya dengan mesak kacamata, maka kacamata ini juga harus terbebas dari najis yang tidak diampuni. Sholat saya sambil menyaku remote control, remote-nya kendaraan, sambil menggunakan baju, menggunakan sarung, sambil beralaskan, mungkin beralaskan lantai, atau beralaskan karpet, atau mungkin beralaskan sajadah atau yang lain, maka semuanya juga harus terbebas atau harus suci dari najis yang tidak diampuni. Nah, sekarang yang bersih, yang nampak bersih itu belum tentu suci, yang nampak tidak bersih belum tentu tidak suci. Sehingga bisa dikatakan bahwa suci itu adalah hukum, bukan hissiyah. Suci itu adalah hukum, bukan penampakan. Nah, sekarang anggap gelas ini yang saya pegang, mikrofon. Anggap mikrofon ini nampak bersih, tapi belum tentu bisa dikatakan suci, sebab ini nanti tadi boleh jadi tangan saya habis memegang pot bunga yang pot di situ basah, sementara di situ mengandung serintil telek kambing. Yang saya buat contoh adalah yang ada di sekitar kita. Setiap hari pekerjaan kita adalah membuat media tanam yang terbuat dari campuran sekam dan kotoran kambing, yang kemudian mungkin tadi setelah saya pegang-pegang kondisi basah sehingga najisnya menular ke tangan saya, tapi tidak nampak ada kotorannya.
dicium tidak ada aromanya, dijilat tidak ada rasanya, warnanya juga tidak ada. Akan tetapi belum saya sucikan. Dalam kondisi basah, kemudian saya gunakan untuk memegang mikrofon, maka mikrofon ini tertular najis. Karena tangan saya mengandung najis, basah, kemudian memegang mikrofon, maka meskipun nampak bersih, maka dia berhukum atau hukumnya adalah najis karena belum disucikan. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan bahwa yang bersih, nampak bersih itu tidak berarti suci. Sekarang yang nampak tidak bersih, gelas yang saya pegang ini nampak berwarna apa ini? Coklat. Nampak berwarna coklat, ini nampaknya bersih atau nampak tidak bersih? Nampak bersih, ya nampak kotor Bu. Ada tulisan, ada warna, ada dan seterusnya. Tetapi karena ini meskipun nampak kotor, tidak putih, tidak berwarna polos, akan tetapi karena yang menempel di sini adalah bukan barang najis, maka dia hukumnya suci. Sehingga bisa dikatakan yang nampak kotor sekalipun, selama dia tidak mengandung najis, maka tidak bisa dikatakan najis. Melaku-melaku, berjalan-jalan di halaman itu ada mengandung debu. Kemudian telapak kaki kita nampak kotor. Akan tetapi meskipun nampak kotor, yang di situ ternyata tidak mengandung najis, maka kaki saya meskipun nampak kotor juga tidak najis, tidak mutanajis, tidak terkena najis. Jadi ini harus dipahami dulu bahwa yang bersih selama dia belum disucikan, ya, yang nampak bersih tetapi dia belum disucikan, maka bisa dikatakan belum suci. Tapi yang nampak tidak bersih selama tidak mengandung najis, maka tidak bisa dikatakan najis. Yang najis atau yang mengandung najis atau yang terkena najis, itulah yang harus disucikan. Nah, kuncinya di situ. Yang mengandung najis atau yang terkena najis itu yang harus disucikan. Sekarang cara menyucikan, langsung aja nih gaspol. Cara menyucikan ada dua tahap. Cara menyucikan itu ada dua tahap. Yang pertama, apabila sesuatu objek atau sesuatu benda mengandung najis, yang najisnya ini masih berupa noda, maka nodanya harus dihilangkan. Apabila mengandung warna, warnanya harus dihilangkan. Apabila mengandung aroma, maka aromanya harus dihilangkan. Apabila mengandung rasa, maka rasanya harus dihilangkan. Setelah semua sifat najis, baik warna, rasa, aroma, dan noda itu sudah hilang, maka tinggal diguyur dengan air, diguyur, ya, diguyur. Misalnya yang belum disucikan ini adalah batang dari mikrofon ini, maka diguyur dengan air, sudah cukup. Berbeda apabila
Di sini ada air, kemudian saya celupkan, maka di sini tidak menyucikan. Meskipun nampaknya bersih, tetapi tidak menjadi suci. Sekarang anggap kopiah saya mengandung najis, maka cara menyucikannya adalah diambilkan air, diguyur, bukan dimasukkan ke dalam ember atau bak atau kaleng yang di dalamnya ada air, kemudian dicelupkan. Meskipun dicelup 1000 kali, maka hukumnya tidak menjadi suci. Akan tetapi meskipun diguyur hanya sekali, maka hukumnya sudah menjadi suci. Jadi kunci dari menyucikan najis itu hanya satu kuncinya, yaitu air yang mendatangi. Air yang mendatangi, bukan mendatangi air. Paham Ibu? Kalau belum paham, angkat tangan. Jadi kunci penyucian najis adalah air yang mendatangi, bukan najis yang mendatangi air. Menggunakan metode penyucian apapun, menggunakan alat apapun, apakah itu manual, penyucian manual, atau penyucian menggunakan mesin, atau penyucian menggunakan misalnya semprotan, tetap hanya ada satu metode, satu teori, yaitu air yang mendatangi. Jadi kuncinya cuma satu. Sekarang contoh di sini air, jangankan air 1 gelas, ada air mungkin cuma setengah gelas. Mikrofon saya atau tangan saya atau kacamata saya ini terkena najis yang nodanya, warnanya, aromanya, rasanya sudah hilang. Hilangnya itu mungkin dengan saya cuci dengan sabun, atau saya bersihkan dengan tisu, atau mungkin dengan tisu basah. Tadi terkena nanah misalnya, kemudian saya bersihkan dengan tisu basah. Lalu setelah dengan tisu basah saya keringkan dengan tisu kering. Saya cium, aroma nanah tidak ada. Saya lihat aroma nanah tidak warna nanah tidak nampak. Seumpama saya jilat, rasa nanah sudah tidak nampak, sehingga kacamata ini sudah terbebas dari sifat najis, tapi belum suci dari hukum najis sebelum saya guyur dengan air. Jadi meskipun pakaian kita sudah dicuci dengan mesin cuci menggunakan sabun, bahkan sabunnya banyak, sudah diberikan pewangi, tetapi belum diguyur dengan air yang menyucikan, maka hukumnya masih belum suci. Kemarin saya diminta untuk memberikan contoh mencuci dengan menggunakan mesin cuci. Sekarang saya urut menggunakan metode manual dulu, kemudian dengan mesin cuci 2 tabung, kemudian dengan mesin cuci 1 tabung, kemudian yang keempat menggunakan mesin cuci wash dry, apa itu namanya? Dry wash. Cuci kering, dry wash. Oke, dry wash. Cuci kering.
Sekarang praktek dari orang-orang tua kita dahulu, orang-orang tua kita, yaitu baju dicelupkan ke dalam kaleng basah, kemudian dikeluarkan, dikasih sabun, kemudian dikucek, dilihat masih ada kotornya, diambil sikat, kemudian masih kurang puas, dikeblok, blok, sik durung puas, dikawok-kawok, dicak-cak. Setelah itu dibiarkan direndam, kemudian mengambil yang lain, dicelup, dikasih sabun dan seterusnya, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, setelah itu dimasukin air lagi, kemudian diperes, air sabunnya dibuang. Kemudian disiapkan air dalam wadah lagi, dalam bak. Kemudian baju yang sudah diperes tadi dimasukkan kembali, diikat. Setelah itu diperes, dikeluarkan, air dibuang. Sampai sekian kali, sampai buihnya untuk niku sampai hilang. Iya kan? Meskipun untuk wis hilang, wis gak muruh, tapi belum diguyur dengan air, maka hukumnya belum suci. Kemudian menyucikannya bagaimana? Diambil satu persatu. Kalau pakai gayung maka diguyur dengan gayung. Kalau sekali guyur, semuanya sudah teraliri air, maka sudah suci. Kalau semuanya belum teraliri air, misalnya sewek rotok, terus bagaimana? Maka diguyur sampai seluruh bagian dari sewek yang dicuci tadi itu sudah terguyur air, maka hukumnya menjadi suci. Nah, sekarang anggap ini yang saya cuci, ini tadi sudah bersih dari kotoran, sudah bersih dari air sabun, tinggal membilas. Maka membilas yang seperti ini, misalnya saya guyurkan air dari atas, selama air ini masih mengalir di sini, maka dia masih menyucikan. Jadi tidak harus diguyur mulai dari atas sampai ke bawah, tidak harus. Sehingga selama air ini yang kita guyurkan di atas ini terus mengalir ke bawah, maka terus dia menjadikan ini menjadi suci. Tapi kalau air sudah terlepas, maka ini menjadi air mustakmal, tidak bisa menyucikan. Jadi caranya tidak perlu diguyur dari atas ke bawah begitu, nggak perlu. Cukup diguyur dari atas, kemudian air mengalir meleleh ke bawah. Selama dia masih mengalir, maka dia sudah menyucikan. Nah, sehingga membuat pakaian menjadi suci itu tidak harus menggunakan air yang berlebihan. Yang berlebihan itu malah tidak baik. Yang berlebihan justru tidak baik. Ragu-ragu juga tidak baik. Tapi
apabila sembrono itu yang tidak baik. Standarnya bagaimana? Apabila diguyur sekali itu air sudah mengalir ke seluruh permukaan, maka dianggap sudah suci. Nah, sunnahnya, lebih baiknya pembilasan itu 3 kali. Tetapi tidak harus 3 kali. Seumpama sekali dianggap cukup, maka sudah cukup. Tapi kalau kepingin mendapatkan kesunahan dan airnya memang ada, maka 3 kali lebih baik. Jadi setelah air sabun sudah hilang, buih sudah habis, untuk wis entek empun boten muruh malih, maka dibilas, girai dengan cara digrojok, boten dicemplungaken. Kalau dicemplungaken tidak menjadi suci. Sekarang yang pertama sudah cukup nomor dereng. Yang kedua, dengan menggunakan mesin cuci 2 tabung. Tabung yang pertama adalah tabung untuk mencuci, tabung kedua adalah untuk spin, mengeringkan, untuk spinner. Caranya ada 2 cara. Yang pertama, pakaian yang masih berhukum belum suci bisa semuanya dimasukkan ke dalam tabung tabung cuci. Tetapi kalau misalnya masih ada noda darah, dihilangkan dulu darahnya, dihilangkan. Misalnya ada noda madhi, dihilangkan. Ngertos madhi, madhi itu cairan yang keluar dari farji yang dia sifatnya melumasi, bukan mani, tapi mani dihilangkan dulu. Kemudian kalau ada nanah dihilangkan dulu, baru kemudian nanti dimasukkan ke dalam mesin cuci. Nah, setelah masuk ke dalam mesin cuci, tapi masih belum suci, sebab belum disucikan, ya, cuma menghilangkan noda-nodanya. Kemudian dimasukkan, lalu diisi dengan air sampai penuh. Caranya jangan sampai keliru. Pakaian ditekan, diisi air sampai dia tenggelam. Kalau sudah tenggelam, maka ini pakaian sudah menjadi suci, sebab tadi itu noda-nodanya sudah dihilangkan. Setelah itu air boleh dibuang, boleh juga untuk diputar. Teori ini adalah pakaian yang masih berhukum najis tapi belum disucikan, kemudian kita masukkan tadi, kemudian kita guyur dengan air, berarti kan air mendatangi sampai dia tenggelam penuh, maka hukumnya sudah menyucikan, sehingga pakaian ini sudah suci. Nah, kemudian setelah itu tinggal diisi dengan sabun dan seterusnya sampai selesai, lalu di spin. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua
semuanya dimasukkan tanpa dibersihkan dulu, semua dimasukkan. Kemudian diisi air, diisi sabun, diputar, terus sampai bersih dari sabun. Seumpama ada darahnya sudah ikut bersih. Seumpama ada nanah sudah bersih. Seumpama ada pipis sudah bersih. Tetapi masih belum dibilas. Maka pada tahap akhir, ini air, ini pakaian ditahan, kemudian diisi dengan air sampai tenggelam. Maka yang seperti ini berarti sudah menyucikan. Kenapa? Karena air mendatangi dan sudah tenggelam. Tidak harus sampai penuh, tetapi cukup sampai tenggelam. Lalu di tepian mesin ini tadi, karena masih mengandung najis, maka di tepiannya juga diguyur, sehingga wadahnya ini suci, pakaiannya juga menjadi suci. Itu teori yang kedua. Jadi yang pertama, noda-noda dihilangkan dulu, kemudian diguyur dengan air sampai suci, baru disabun. Yang kedua adalah semuanya dimasukkan, belum dihilangkan nodanya, kemudian disabun sampai noda-noda, aroma, rasa, warna semuanya hilang, baru kemudian juga air sabunnya hilang, baru kemudian diguyur untuk menyucikan. Itu teori yang kedua. Untuk penyucian ini, apabila panjenengan masih khawatir, maka ada pilihan yang ketiga. Bagaimana caranya? Tombol drain dibuka, tombol buangan air dibuka, kemudian diguyur dengan boleh menggunakan gayung, boleh menggunakan selang, yang sehingga semua pakaian yang di dalam serta tepian-tepian mesin tabung cuci ini juga disucikan, diguyur, sehingga pakaian yang berada di dalam tabung ini tadi, begitu diguyur, air kan mengalir dari atas sampai ke bawah, dan air langsung hilang. Selama air ini masih mengalir dan belum terlepas, maka bukunya masih menyucikan. Sehingga setelah semuanya diguyur, maka pakaian yang di situ berarti sudah suci. Baru kemudian dipindahkan ke dalam spinner untuk diputar, disepin sehingga menjadi tuntas, kayak diperas gitu. Itu yang mesin 2 tabung. Sekarang mesin 1 tabung. Mesin 1 tabung itu ada kalanya manual, ada kalanya otomatis. Sehingga panjenengan harus mengenali bahwa ini air mengguyur, menyucikan atau tidak. Karena ada yang air begitu dimasukkan, nanti air bersama sabun itu masuk bareng. Kalau air bersama sabun itu masuk bareng, maka hukumnya tidak bisa menyucikan. Jadi air sabun itu tidak bisa menyucikan. Yang bisa menyucikan itu adalah air murni.
Contoh air murni, air keran, air sumur, air ledeng, air aqua, air keleo, air hujan, air sungai, itu semuanya menyucikan. Air laut menyucikan. Tapi kalau sudah ditambahkan sabun, ditambahkan pewangi, ditambahkan teh, maka meskipun dia itu suci, tetapi tidak menyucikan. Lalu bagaimana? Maka caranya untuk mesin yang otomatis, langkah yang paling aman adalah pakaian disucikan di luar. Jadi disucikan di luar, nodanya dihilangkan dulu, kemudian warna najisnya, bukan warna pakaian, warna najisnya, aroma najisnya, rasa najisnya dihilangkan dulu, kemudian dibilas dulu, baru dimasukkan mesin cuci. Kalau tidak mengandung najis, tidak masalah. Misalnya pakaian baju saya, sarung saya, karena tadi dipakai sehari misalnya, tetapi tidak mengandung najis, langsung aja dimasukkan, karena tidak perlu disucikan, hanya perlu dibersihkan dari aroma atau dari kotoran daki dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu ya udah, nanti misalnya karena masuk sudah suci, misalnya nanti air bareng bersama sabun, nggak masalah, karena sebelum dicuci dengan mesin dia sudah disucikan dahulu. Atau kalau ada setelannya, meskipun satu tabung tetapi dia manual, boleh. Jadi caranya bagaimana? Dimasukkan dulu, semuanya dimasukkan, kemudian hanya diisi air sampai penuh, baru diputar, ya, diisi air sampai penuh, baru diputar. Atau begini, dimasukkan tanpa disucikan dulu, kemudian dicuci sampai selesai. Pada tahap yang terakhir sabun diambil, sehingga yang masuk hanya air. Kalau yang seperti ini, maka tahap yang terakhir tadi adalah menyucikan, sebab yang datang adalah air, ya kan? Kan air dari atas tuh, air dari atas, bukan nyumber dari bawah kan? Airnya dari atas. Maka tahap yang terakhir sabunnya diambil, maka nanti yang masuk adalah hanya air. Setelah itu di awal tombol dipencet, dia akan menyucikan. Untuk yang terakhir, yang dry wash, cuci kering. Cuci kering itu biasanya untuk baju pengantin yang tidak mungkin dikucek, jas yang tidak mungkin dikucek. Maka cara menyucikannya bagaimana? Gampang. Kalau misalnya baju saya ini anggap mau dicuci kering, yang mengandung najis hanya di pojok sini, maka yang di pojok sini saya sucikan. Istilah wong biyen dikuconi, dikuconi. Jadi yang ada najisnya itu saja yang disucikan. Misalnya terkena pipis gendong anak, kemudian ternyata dia pipis, udah pakai pampers ternyata masih bocor,
kemudian najisnya ada di sini. Maka yang di bagian ini saja yang disucikan dikucomi. Kalau perlu disabun, disabun, kemudian nanti dibilas. Kalau perlu dikelentek, misalnya, kok dikelentek? Kenging kotorane anak, perjalanan aktor ke Jakarta, sampai di sana kering, maka yang diresiki dhisik, baru kemudian dikucomi, perlu disikat, kemudian disabun dan seterusnya sampai warnanya hilang, aromanya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, kemudian dibilas, digerojok, baru kemudian dimasukkan ke dalam mesin cuci kering. Kalau tidak disucikan dulu, dimasukkan ke dalam mesin cuci kering, maka meskipun nampak bersih, dicium juga harum, maka hukumnya masih tetap najis karena belum dibilas, dereng dikirah, dereng digerojok. Jadi kuncinya hanya satu, yaitu didatangkan air, itu menyucikan. Itu apabila najisnya najis biasa. Najis biasa itu ya kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, muntah, gumoh. Gumoh najis loh, kemudian minuman keras. Nah, itu cukup diguyur, meskipun hanya sekali itu sudah suci. Tapi kalau najisnya najis, misalnya najisnya anjing, najisnya babi misalnya, niku terus pundi carane diilangi dhisik. Cara misalnya tadi mari mari dicakar anjing misalnya, dicakar anjing misalnya, kemudian sampai dia bernoda. Nah, ya apa caranya? Dihilangkan dulu kotorannya, misalnya darahnya dihilangkan, ya, darahnya dihilangkan dulu, bisa jadi dengan sabun, bisa jadi dengan apapun, darahnya dihilangkan, kemudian digerojok ping 7. Di mana salah satunya atau yang pertama mawon dicampur nopo ambek lebu, nopo ambek endut, nopo ambek lemah, sehingga hampir digerojok ping 7 itu najisnya wis menjadi suci. Caranya ya nopo nggih gampang mawon. Misalnya niki kan enten banyu sak gelas, najisnya sing dicakar wonten mriki. Carane ya nopo? Nggih, misale gelas iki dijupuk nondok titik ngono, diudek ngeten, terus kan digrojok ping 7, cur 1, cur 2, cur 3 sampai ping 7 niku sudah suci. Atau misalnya banyune mili di keran, ya apa? Teng mriki di sing pertama niku, sing pertama dijupukno banyu titik ngoten, dicampur lebu apa endut apa lemah, digrojokno, terus mboten digrojokaken teng keran ambek diitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Berarti pun mantuk. Kok 6? Lah sing pertama mau kalih gelas. Berarti mboten kudu digrojok sampai siwur gawate biyor 1, biyor 2 mboten. Karena itu akan terjadi pemborosan. Maka saya katakan yang pertama tadi, untuk menjadikan suci tidak harus menggunakan banyak air. Yang penting teorinya adalah yang pertama menghilangkan noda-noda najis, rasa,
warna, aroma. Setelah itu dibilas, digerojok, cur, sudah cukup. Dengan menggunakan teori metode pencucian apapun, yang penting air yang datang, bukan mendatangi air. Monggo. Barangkali wonten kemuskilan, wonten ingkang harus didiskusikan. Monggo. Monggo enten sing panglet mumpung enten sing jawab ngoten lho. Ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Ibu Zainab Gede Tanggal. Terus pundi hukumipun tiyang sampunipun wudu tasik terus nggih megang uang nggih namung akan gimana? Memegang uang, kondisi tangan basah, atau mungkin uang di saku dibawa sholat. Nah, ya kan? Enten najis sing dimakfu, enten najis sing boten dimakfu. Yang dimakfu sing disepuro tidak harus disucikan. Niku napa mawon? Misale pegangan pintu mari diutik sembarang wong. Pegangan pintu mantun diutik sembarang wong. Uang mantun dicekel sembarang wong. Ya tronim. Terus napa malih nggih? Mikrofon mantun dicekel sembarang wong. Tapi pegangan pintu, mikrofon, yotro niki wau boten tidak nampak ada najisnya, nampaknya baik-baik saja. Maka niki tidak bisa dihukumi najis meskipun derek dicuci. Karena apa? Tidak nampak ada najisnya. Kalaupun misalnya wau enten wong mari lapo-lapo wis anggap bumiku duminan opo, mari tandang gawe teng lepot nggih beleh-beleh, sehingga tengriku mengandung tangannya mengandung kotor. Dan biasanya boten diumbah mek serbetan. Terus nyekel yotro, ya nopo yotro niku selama boten ketok enten najisi dan seumpama dia ada najisnya diampuni, dimaafkan. Nah, jadi hal-hal kecil misalnya sholat, sujud, kemudian enten kokul sing kecepit kepenet sehingga metu getihe apa metu nanae kan boten pipi ame pipi aning niku diampuni, tidak harus membatalkan sholat. Tetapi menawi tasik dereng sholat itu harus disucikan dulu. Terus jawabannya Mbak Singgi, terus jawabannya tangan basah memegang uang boten nopo-nopo. Uang lek dideleh kate sholat duit dideleh niku kuwatir ya, maka sak juta bisa dikesah awak boten nopo-nopo. Seupama enten najise yang kita tidak tahu itu diampuni, tidak harus dicuci. Nah, bisa enak sebut? Oke, monggo. Ada? Sambut. Ada satu. Nyablet nyamuk.
sehingga nyamuknya berdarah. Meskipun cuma sedikit, ini tidak dimakfu. Sebab apa? Sebab disengaja dicablek. Meskipun mek titik boten mili niku di boten dimakfu. Sehingga kalau kita mau sholat harus disucikan dulu, dan kalau ketika dalam sholat kemudian kita cablek berdarah, maka sholatnya batal. Ngerti? Terus yang apa? Biarkan enten nyamuk nyokot, biarkan. Kalau kepingin mengusir diusap mawon, tapi jangan dipateni sebab nanti takut berdarah. Malih, kulo tasih enten satu yang harus saya sampaikan nanti. Nggih, terus satu. Cekap apa dereng? Sampun. Satu yang harus saya sampaikan, perkara ngepel. Nggih, perkara ngepel. Lantai kita, kalau kita masuk masjid, kita mau sholat, maka kaki kita harus suci, lantai harus suci, tempat sholat harus suci. Untuk menyucikan bagaimana? Seperti teori pertama, yaitu diguyur dengan air. Maka kalau misalnya lantai kita sanes karpet, lek karpet kan kena diangkat. Lantai kita niki mengandung najis. Maka cara menyucikannya yang apa? Nggih digrojok. Padha kaya sing pertama nika wau, boten namung diusek-usek menggunakan kain pel. Sebab kalau diusek-usek dilap menggunakan kain pel, meskipun menggunakan suklim pel misalnya, menggunakan apapun yang sehingga sampai harum, maka dia hukumnya belum suci selama belum diguyur. Lalu cara mengguyurnya bagaimana? Ngeten iki. Kalau misalnya ini lantai masjid kita, kenging pipisi anak, ya, atau kena telai titik, caranya ini dihilangkan, pipisnya dihilangkan, ngopo ambek tisu, ngopo dengan kain kering, ngopo dengan apapun. Kemudian setelah semuanya nampak bersih, yang sehingga seumpama dicium sudah tidak berbau pipis atau kelepite, kalau misalnya dijilat sudah tidak berasa pipis atau kelepite, maka tinggal menyucikan. Menyucikannya bagaimana? Menyucikannya cukup diguyur dengan air, misalnya satu gelas. Ngeten nggih. Perhatikan. Diguyur cur ngeten. Kemudian air ini kan menggenang ya. Ngembung niki dilakono alon-alon. Yang sehingga air ini mengalir terus sampai rata. Kalau sudah mengalir terus, semuanya teraliri oleh air ini, maka hukumnya sudah suci. Adapun airnya menjadi mustakmal, sebab habis digunakan untuk menyucikan najis. Jadi perlu pentingnya ini untuk ngepel itu tidak cukup hanya dibersihkan kemudian dilap menggunakan kain pel, tidak cukup. Nah, sekarang kalau rumah kita sadar bahwa rumah kita belum disucikan, duwe arek cilik, ya wong arek cilik kadang dipipis, duwe mbah wis sepuh kadang nggih kepipisan. Ya lek wong sepuh niku boten pipis tapi kepipisan. Tapi kalau anak kecil itu pipis. Nah, terus yang apa? Kita menyadari rumah kita tidak bisa disucikan. Maka lek badhe sholat disediakan sandal yang suci. Sandal yang suci disiapkan di depan kamar mandi atau di depan tempat berwudu.
Kemudian nanti di kamar mandi kita menggunakan sandal dalam. Lalu langsung sandal kita lepas, kita menggunakan sandal luar, sandal rumah. Kita berjalan ke arah sajadah atau berjalan ke area suci. Misalnya tempat sholat kita disediakan karpet yang suci. Nah, sehingga nanti dari kamar mandi itu kita menggunakan sandal yang sudah suci. Nah, sering-sering terjadi, ya, sering terjadi di rumah saya, tamu-tamu saya sudah disiapkan sandal di sana, tetapi karena sungkan, ya, sungkan nulis omahe umum kok sandalan. Akhirnya nopo saking jadi melakukan plek langsung ke tempat sholat. Sehingga istri saya setiap habis sajadahnya digunakan oleh orang harus dicuci. Sebab nopo? Sebab tadi berjalan kaki kondisinya basah, berjalan di lantai yang tentunya akan tertular oleh najis sebab lantainya belum disucikan. Nah, terus bagaimana? Kalau memang kita kepingin menyucikan lantai kita, misalnya samomah kabeh, bagaimana menyucikannya? Gini wow, carane dipel dhisik, diresi dhisik. Misalnya ada kotoran, ada najis, dihilangkan dulu. Kemudian diguyurkan air. Misalnya air 1 kaleng, gak harus semuanya digocok banget. Disiap diguyurkan air 1 kaleng, kemudian air itu digerakkan pelan-pelan, diseret pelan-pelan sehingga air ini mengaliri seluruh bidang. Kalau sudah seperti itu, airnya ini boleh dibuang ke sana atau boleh dihisap menggunakan kain yang suci, maka rumah kita sudah suci. Tapi kalau panjenengan nyeret air niku sampai airnya nyiprat-nyiprat, misalnya ambil 1 korek, seret, maka yang suci hanyalah yang panjenengan gocok niki wau, sementara yang lain tidak bisa menjadi suci sebab air tadi sudah terlepas. Air yang terlepas itu menjadi mustakmal, tidak bisa menyucikan. Jadi penting sekali untuk ngepel adalah caranya dihilangi kotoran di dhisik kabeh, kemudian digerocok dengan air, yang airnya itu kemudian digerakkan pelan-pelan sehingga air itu mengalir. Jadi menyucikan itu yang pertama adalah mengguyurkan air, bukan nyemplung, bukan nyemplung ke air. Yang kedua, menyucikan adalah mengguyurkan air, bukan mengusap dengan air. Nah, terus misalnya tangan kula mantun nopo kok? Tangan kula mantun kene mantun nyekel pitik. Nah, nyekel pitik ternyata pitik itu kotor. Biasa nek pitik kotor iki ono lain barang. Kemudian wis kula rijiki ngeten, wis rijik, wis ben tisu barang, ben tisu basah barang. Harum. Terus ya apa? Kemudian kula tangan niki tak telesi, terus tangan yang ngene niki mboten suci. Tetapi ngerataaken najis. Tapi kalau diguyur dengan air, sudah selesai. Sudah selesai. Ini sudah. Barangkali wonten ingkang perlu didiskusikan malih monggo. Perkara ngepel ampun mugi-mugi dados tambahi ilmu. Menawi butuh kalih kula saged telepon utawa saged tengguya kula. Utawa lek boten-boten kula liwat hop mandeg dhisik kate takon. Mboten apa-apa. Nggih. Kene napa? Kene napa mboten iku kok boten apa-apa. Sebab
ilmu itu lebih penting dari segalanya. Sampai-sampai Allah menurunkan kitab-kitab, sampai-sampai Allah mengutus para rasul, itu hanyalah untuk menyampaikan ilmu. Jadi ilmu itu sangat berharga, sehingga tidak ada yang lain yang melebihi nilai daripada ilmu. Nah, misalnya Gus Kamal katene budalnya Mbok Kamal Gus, kula kajeng tanglet carane maca Fatihah sing bener niku ya apa misalnya. Maka Gus Kamal harus berhenti untuk menjelaskan datang panjenengan. Nah, lek Gus Kamal Gus kok ae kemudian panjenengan sholatnya gak sah, maka panjenengan sholatnya gak bener, Gus Kamal dosa. Mana? Jadi pentingnya ilmu di situ. Monggo, sampeyan cekak ya. Mugi-mugi Allah ridho, mugi-mugi dadosaken tambah ilmu, mugi-mugi dadosaken tambah kesempurnaane ibadah kula panjenengan. Mekaten kula pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.